beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT 019 RW 04 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Setelah itu terdakwa Dodi Prawira Negara berpisah dengan saksi Samsul Ma'arif. Sekira pukul 06.30, saksi Samsul Ma'arif tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT 019 RW 04 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kemudian saksi Samsul Ma'arif menyerahkan 1 kotak kardus berisi 5 bungkus plastik narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Selanjutnya, saksi Samsul Ma'arif pulang ke rumahnya di daerah Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Bahwa penyerahan narkotika jenis sabu tersebut atas arahan maupun perintah dari saksi Teddy Minahasa Putra tersebut setelah dibenarkan oleh saksi Dodi Prawira Negara dan saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa benar pada sekira pukul 12.35 WIB terdakwa Dodi Prawira Negara mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Teddy Minahasa Putra yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkotika jenis sabu telah diterima langsung oleh saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan akan dibayarkan sebesar 400 juta rupiah per 1000 gram, namun dikurangi sebesar 50 juta rupiah untuk saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan selain itu juga dikurangi sebesar 50 juta rupiah untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli, sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut sejumlah 300 juta rupiah. Dan selanjutnya terdakwa Dodi Prawira Negara meminta arahan kepada saksi Teddy Minahasa Putra terkait skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa pada awalnya saksi Teddy Minahasa Putra sempat tidak menyetujui skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruh terdakwa Dodi Prawira Negara untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Akan tetapi terdakwa Dodi Prawira Negara mengatakan kepada saksi Teddy Minahasa Putra bahwa 1 bungkus plastik berisi narkotika seberat 1000 gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali. Sementara sisanya 4 bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu seberat 4.000 gram masih dalam keadaan utuh. Bahwa benar berdasarkan arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra kepada terdakwa Dodi Prawira Negara untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita, maka kemudian terdakwa Dodi Prawira Negara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Lalu sekira pukul 19.30 WIB, saksi Samsul Ma'arif tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan langsung mengambil narkotika jenis sabu yang belum laku terjual serta mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 350 juta rupiah. Kemudian setelah saksi Samsul Ma'arif menerima 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 350 juta rupiah dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita, selanjutnya 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah tersebut diserahkan oleh saksi Samsul Ma'arif kepada terdakwa Dodi Prawira Negara. Bahwa pada tanggal 26 September 2022 terdakwa Dodi Prawira Negara bersama dengan saksi Fatullah Adi Putra menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di perusahaan penukaran mata uang asing dolar Asia Cibubur sebesar 300 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal menjadi 27.300 Singapura dolar. Selanjutnya terdakwa Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Teddy Minahasa Putra yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa Dodi Prawira Negara telah berhasil menukarkan uang penjualan narkotika sabu sebesar 300 juta rupiah tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura sebesar 27.300 dan kemudian akan diserahkan kembali kepada saksi Teddy Minahasa Putra. Lalu setelah terdakwa Dodi Prawira Negara melaporkan melalui pesan WhatsApp tersebut, saksi Teddy Minahasa Putra pun menyetujuinya. Bahwa benar terkait dengan penukaran uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan perusahaan penukaran mata uang asing dolar Asia Cibubur sebesar 300 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura sebesar 27.300 tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa Dodi Prawira Negara dan saksi Fatullah Adi Putra, serta terkait dengan pelaporannya juga dibenarkan oleh saksi Teddy Minahasa Putra dan terdakwa Dodi Prawira Negara, serta didukung dengan tangkapan layar screenshot pada handphone. Kita akan kembali berdialog dengan Bapak Arman Depari selaku pemerhati narkoba. Ya. Pak Arman, sebetulnya perlakuan terhadap
barang bukti narkoba ini harusnya seperti apa? Apakah boleh disisihkan sampai sebanyak itu 5 kg? Atau harus segera dimusnahkan semuanya? Ya, jadi perlakuan terhadap barang bukti narkoba itu sudah diatur sendiri di pasal 91 Undang-Undang Narkotika kalau saya tidak salah ingat. Jadi setelah penyidik melakukan penyitaan, maka dalam waktu 3 kali 24 jam itu sudah harus dilaporkan kepada kejaksaan. Ya. Nah, kejaksaan setelah menerima laporan dari penyidik bahwa ada barang bukti narkoba yang disita dalam kasus tindak pidana narkoba, maka dalam waktu 7 hari, 7 kali 24 jam, kejaksaan harus sudah menetapkan untuk apa narkoba ini. Kategorinya tadi hanya itu tadi, disisihkan sebagian kecil, itu kalimatnya di situ. Sebagian kecil untuk pemeriksaan laboratorium. Kemudian untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembuktian di sidang pengadilan. Selebihnya itu harus dimusnahkan. Tapi kalau sampai 1 ton dengan jumlah yang sebanyak itu, bagaimana mengecek satu-satu semua bungkusannya? Ya, itu biasanya dilakukan dengan sampling. Biasanya ini pengalaman dan memang itu yang berlaku. Kalau kita menemukan 1 ton, itu berapa jenis kemasannya? Kalau kemasannya ada 10 jenis, maka setiap satu kemasan yang berbeda kita ambil sedikit aja kok. Nah, itu yang mewakili yang 10 ton, sekian ton itu. Artinya ini ada kerawanan penukaran yang misalnya dilakukan oleh anggota kepolisian ketika untuk memusnahkan atau melakukan pengecekan. Sangat. Disitulah tak kerawanannya. Ketika disita, seharusnya 100 kilo, dilaporkan 90 kilo. Ini bagaimana mengantisipasinya ke depan? Biasanya kalau yang kita lakukan dulu, begitu ada penyitaan, itu bukan hanya penyidik ada di sana. Dari petugas barang bukti, kemudian diawasi oleh Direktorat Intelijen, dan pengawas internal. Di situ langsung ditimbang. Jadi kalau tadinya dia 100 kilo, maka ketika dia masuk ke gudang barang bukti, juga itu harus 100 kilo. Keluar dari barang bukti untuk dimusnahkan atau untuk apapun, nanti harus ada berita acara. Semuanya harus didukung oleh berita acara, perlakuan terhadap barang bukti ini. Oke, artinya ini harus dengan berbagai macam pihak. Dari ketika barang itu ketangkap sampai sebelum dimusnahkan, setiap prosesnya ini harus ada saksinya. Betul. Oke. Kemudian tapi di sini Irjen Teddy Minahasa sempat menyatakan kepada AKBP Dodi, sisihkan 5 kilo hadiah untuk anggota. Maksudnya apa hadiah? Nah, itu yang keliru, yang sama seperti informan tadi. Untuk membayar informan, disisihkan hasil penjualannya, itu yang diserahkan pada informan. Itu keliru, salah. Tidak ada itu penjualan barang bukti untuk apapun, itu tidak diperkenankan. Apalagi seorang Kapolda. Ya, dalam kasus-kasus narkoba, terutama kami dulu di Direktorat Narkoba dan di Kedeputian Pemberantasan, selalu saya tekankan bahwa ketika saudara-saudara mengungkap kasus narkoba, itu bukan hanya prestasi, tetapi juga ingat di situ ada unsur kemanusiaan, menyelamatkan orang lain, terutama anak muda kita. Dan di situ kelihatan bahwa itu adalah ibadah kita. Jadi hadiahnya itu nanti biar dari atas. Jangan justru dijadikan celah ya Pak. Ya, Baik, Pak Arman, kita akan bahas lagi nanti. Kita akan jeda sejenak. Tetaplah di Breaking News TV One.